Happy Cenderawasih. Pondok Pesantren Al-Mizan Putri, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail walladzina utul ilma darajat. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-mustafa al-qail inna minal bayani la sihra wa inna minal balagati la hikmah wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk mudir hadal ma'had. Kami hadir membawa energi doa. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam takzim untuk Dewan Asatid wal Asatidah yang hari ini hadir di sayap kanan kiri kami. Ana hadir untuk antum dan antum semoga sihah dawam wal afiyah kulukum. Sahabat kami Ustaz Kias Kiai Anang mengatakan seperti ini, ente bicara kapan ke Al-Mizan lagi? Ahlan Ustaz, ana menunggu tombol on dari antum. Akhirnya beliau bilang lagi, nanti kalau antum ketemu dengan anak saya, akhirnya nanti akan duet kembali. Jadi kalau duduk kayak gini, itu berasa kita lagi siaran radio, Ustaz. Ya. Nanti suatu saat kayaknya akan muncul deh Al-Mizan FM Radio Station. Ana hadilailah, suasananya sejuk banget di Cikola ini. Tadi pagi sampai siang hampir 3 jam kami merapat bersama generasi putra di Al-Mizan Putra. Apa yang terjadi di 1 menit pertama? Sorotan mata generasi santri putra tadi pagi, semuanya fokus ke depan. Tidak ada yang menghentikan cipta, apalagi dia baca doa bismikallahumma ayo bismillah. Tak terasa 3 jam kawan. Akhirnya jam 11.30 MC sudah ngasih kode kalau acara sudah selesai. Dan setelah itu kami merapat bersama Anda hari ini, hampir 700 orang. Ribuan pasang mata hari ini hadir bersama anak Al-Fakir Happy Chandra. Kita mulai segmen pertama. Semuanya fokus ke depan, duduk dengan tegak people. Kita mulai Amazing Motivation 102.7 Vera Istana Bogor standby. Inilah generasi Putri Al-Mizan dan tahfidz juga hadir di sini. Hai people, angkat tangan kananmu anak-anakku. Kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir Al-Mizan hari ini. Takbir. Orang tua antum di rumah sangat merindukan takbir antum hari ini. Takbir. Satu momen ketika melihat tulisan ini people, potret 3 dasawarsa menuju 30 tahun alam Pondok Pesantren Al-Mizan terus berkibar dari masa ke masa. Saatnya generasi putri yang hadir hari ini, yang memfigurkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebagai putri kesayangan sang Nabi. Ketika Nabi sebelum menemui ajalnya, setelah haji wada, yang dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan siapa-siapa, tapi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah haji wada, dalam detak nadi sang Nabi menemui ajalnya, Nabi berbisik di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah baghiyah. Fatimah langsung dia menangis jemaah. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Aisyah langsung bertanya, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahmu?
Saat itu seorang Fatimah Az-Zahra mengatakan, la umkinu an unbi asiron nabi. Ini rahasia antara aku dan ayahku. Ahibati fillah. Bisikan sang Nabi kepada putri bungsunya, yang membuat saat itu Fatimah berlinang air mata, karena Nabi mengatakan, ya Fatimah, sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat. Saat itu Fatimah langsung berlinang air matanya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena saat itu Nabi mengatakan, wahai putri bungsuku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Kau Fatimah yang akan menjadi role model untuk para mukminat di jagat raya ini. Dan kau Fatimah, engkau adalah orang yang akan masuk surga bersamaku nanti di antara keluarga-keluargaku. Atmosfer 3 dasawarsa, zona Al-Mizan putri ini, jadikanlah Muhammad adalah figur yang utama untukmu anak-anakku, dan Fatimah Az-Zahra adalah idola terbaik untuk generasi Al-Mizan putri hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ahibati fillah, lagi-lagi kami katakan di zona putra tadi pagi, tulisan yang muncul di belakang adalah tulisan yang aman bagi kami. 13 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kami hadir di aula sana, tulisannya bukan ini nak. Masih ada gambarnya. Tulisannya adalah amazing public speaking. Antum tahu yang terjadi di Al-Mizan Putri 10 tahun yang lalu? Ketika melihat tulisan public speaking di belakang, otak manusia berpikir pasti hari itu adalah muhadharah. Ketika Ustadz Gias mengatakan, Ustadz nanti judulnya apa? Grand Smart Motivation, bukan Smart Public Speaking. Kalau hari ini anak tulis Smart Public Speaking, anak gak mau terulang seperti di Padang Payakumbuh. 2000 sorotan mata hari itu tak enak dipandang mata. Kiainya mengatakan, Pak Chandra, Anda tahu kenapa sorotan mata mereka gak enak dipandang? Kenapa Kiai? Karena mereka mengira hari ini adalah muhadharah. Survei membuktikan Al-Mizan dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Ayu Kuala Lumpur Malaysia, ternyata 80% banyak generasi hari ini yang masih alergi dengan muhadharah. Betul. Padahal qadarallahu azza wa jalla ana qaim huna baina ladaikum, berawal dari gurfah muhadharah shaghirah. Saat itu anak termasuk orang yang pendiam, jarang bicara anak-anakku. Waktu kelas 3 SD, anak termasuk orang yang pendiam Ustaz, anak jarang bicara. Waktu kelas 3 SD Ustaz, anak kalau duduk kayak gini duduknya paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Jarang anak bicara. Guru mendekati Ustaz, anak berdoa sambil berdoa, ya Allah jangan sampai ada Allah Akbar ya Allah gitu. Anak takut Ustaz. Masuklah anak ke pesantren, di situ dilatih namanya speaking. Kurikulum kehidupan kami temukan di alam pesantren. Kalau antum mengatakan, Ustaz, apakah antum hari ini berawal dari impian? Nah, berawal dari impian seorang ibu. Anak pernah tampil di sebuah panggung kecil, panggungnya kecil banget. Saat itu ibuku mengatakan, nah, ini bukan panggung yang sebenarnya. Panggungmu adalah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Hari ini kau hanya tampil di atas panggung kecil. Hanya kau MC seorang kepala desa. Lihat 20 tahun lagi anak. Kau bisa tampil untuk seorang presiden sekalipun di atas karpet darah istana. Dan pelukan itu hangat 2008. Ibu meluk anak dengan penuh cinta sambil mengatakan, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin kau mengatakan, Bu, selamat jalan, izinkan saya untuk bertahan di bumi pesantren. Dan ibu mengatakan, Bismillah anakku. Berawal dari sebuah impian, dari sebuah ruang kecil di bumi kampung damai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti semua orang yang pernah merasakan atmosfer pesantren pernah mendengar bisikan cinta dari ibunya. Tidak sedikit di antara antum yang duduk depan anak, pasti ibunya pernah memegang pundakmu. Dan dia mengatakan, nah,
Semua yang pernah merasakan pesantren, pasti antum pernah mendengar kalimat cinta dari ibunya. Nah, yang tadi ini. Maka malam hari ini dalam Grand Smart Motivation mengangkat enzim kita hari ini people untuk menjadi insan yang nafi lil ummah. Nanti ada segmen anak akan minta, tak selamanya anak yang bicara depan antum, sama seperti di putar tadi. Nanti ada segmen ketika signal sudah memberikan kepada kami Happy Chandra Simulation Session. Berarti nanti ada segmen mau ketiga atau kelima, I choose one of you. Ana akhtaru wahidah min kunna lian tatakodamuna. Mulai ini kayak gini. Mulai. Hei Al-Mizan Putri, mau Al-Mizan 2 ataupun yang apa sih? Suka nonton biawak. Akan bilang biawak. Kayaknya Ana harus ke Al-Mizan 3 nanti. Besok subuh. Ana mau lihat biawak sebenarnya di sini. Yang Ana highlight dari sambutan beliau tadi gitu. Siap ya? Kita standby. Al-Mizan 2 dan 3. Ana akan memilih antum. Please maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Ini mikrofon Al-Mizan Putri, bukan mikrofon yang anak bawa dari Istana Bogor. Tapi antum melihat mikrofon ini horor bagi antum hari ini. Kita mulai ya. Bismillah. 5, 4. Kenapa tuh? Lama-lama. Gini nih, di mana-mana nih kalau ketemu generasi putri kayak gini, antum pasti mengatakan Ustaz Happy Chandra biasanya ada perkenalan dulu. Enggak, perkenalan nanti di akhir. Bismillah. Pasti antum mengatakan Ustaz Afwan ana la afam. Saya pahamkan sekarang. Ana menggunakan satu alat ini people. Tadi pagi ratusan pasang mata semua fokus ke depan, tidak ada yang semuanya ngantuk karena satu alat ini people selama hampir 2 jam 30 menit. Dan antum mengatakan Ustaz ana la afam. Oke, saya pahamkan kembali. Titik warna merah ini, Masya Allah. Ustaz dan antum saksinya ya, Ustaz dan saksinya ya. Itu mata anak-anak antum langsung blok. Ana jadi ingat nih Ustaz, di Latansa kayak gitu Ustaz. 4.000 orang di aula Kalijaga. Semuanya lagi ramai. Pas Ana bilang, titik warna merah ini, itu 5.000 pasang mata. Blok. Dan ngikutin kemana dia pergi. Relax saya hari ini Ustaz. Siap ya? Bismillah. Antum bilang, Ustaz jujur Ustaz, Ana belum paham. Oke, Ana pahamkan kembali. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Standby. Mulai. 5, 4, 3. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 2, saya itu bukan orangnya. Dari cara duduk, sorotan mata, cocok dia maju ke depan hari ini. Operator, standby. The first speaker from Al-Mizan female student here adalah ini dia. Tidak ada yang menolak titik warna merah. Ketika ada di zona Anda, antum langsung beri. Anda mustahil dah Ustaz. 2. Ya, ini dia orangnya. Bismillah. Nah, anti. Masya Allah. Al-Mizan Putri. Semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Oh, dahsyat ini. Lebih pecah malam ini Ustaz.
Hei Al-Mizan Putri, antum bisa bayangkan nggak tadi di Al-Mizan Putra, ketika anak klikkan di belakang, itu semua pundak tengok ke belakang. Ustazah, kalau antum lihat yang di belakang, dia bilang, bukan anak. Allahu Akbar. Ternyata di sini lebih pecah hari ini. Ya Rabbana. Oke. Standby kembali, people. Nanti ada segmen eksklusif untuk antum untuk segmen ini. Kita mulai kembali. Tulisan yang muncul di layar ini adalah ada tulisan 3 kata yang Ana minta antum menjawabnya dengan seksama. 3 kata ini antum jawab dengan powerful. Suaranya jangan sampai di bawah 30%. Tulisannya adalah are you ready? Siap ya people? Ketika saya tanya are you ready, jawaban Al-Mizan Putri adalah yes sir. Are you ready? Yes. Oh, berasa konser saya malam ini. Are you ready? Amazing. Kita mulai ketika saya mengatakan Al-Mizan, you katakan speak up. Al-Mizan, speak up. Senjata saat bicara adalah 2 senjata yang harus digigit oleh generasi Al-Mizan Putri. Apa itu? Nah, ketika antum bicara, gunakanlah 2 senjata itu. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Jadi ketika you tampil depan orang, show your smiling face. Assalamualaikum, saya bangga hari ini bisa bertemu dengan Al-Mizan Putri. Smile face, smile voice. Smile voice itu orang di luar sana akan bilang, hey, itu Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum walaupun dia nggak lihat kita. Show your smiling. Antum katakan yes sir. Itu sambil senyum dan senyumnya harus ikhlas kawan ya. Are you ready? Cukup tak ada yang menunduk, semua fokus ke depan. Ismi Happy Chandra. Antum kalau lihat tulisan ini, nama saya adalah Happy Chandra. Ada yang bertanya, Ustadz, kenapa nama antum Happy? Ana jawab di sini. Antum pasti baru tahu Ustadz kenapa nama ana Happy. Karena dulu waktu lahir, ana tidak menangis kawan. Jadi pas beronjol ana langsung tertawa. Itu nama anak asli biasa. Antum tanya lagi, Ustadz, kok beraninya datang ke Al-Mizan Putri? Emang antum pernah merasakan alam pesantren? Nah, tahun 98 hari itu, Anda pernah duduk manis di bumi Darussalam ini, people. Tak bisa dipungkiri, beliau-beliau guru-guru kami, Ustazah, Ustaz Gias, semua pernah merasakan atmosfer pesantren. Ana pernah merasakan air yang ada di bumi pesantren. Antum juga pernah merasakan udara yang antum hirup di alam Al-Mizan ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa waktu di atas panggung kecil dari Tasikmalaya Selatan, doa seorang ibu yang membuat anak berselancar di bumi Darussalam sekian tahun lamanya. Dan qadarullah azza wa jalla 2008 hari itu Allah menggerakkan kami sampai ke detik ini. Berawal dari sebuah momen acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik hari itu, di acara kenegaraan, dan antum pasti pernah mendengar, termasuk acara kemarin di acara 17 Agustus hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, atau di acara G20 di Bali. Pasti generasi Al-Mizan Putri